Hello friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita akan bahas hasil pertandingan Garuda Muda Indonesia versus Laos di Piala AFF 2024 yang berakhir dengan skor 3-sama. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin menekankan terlebih dahulu bahwa ini murni pandangan pribadi saya. Kalau memang kalian setuju, boleh di komen aja friend. Dan kalau memang nanti pandangan kita berbeda, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Jadi silakan berikan pandangan kalian menurut perspektif dan analisa kalian masing-masing friend. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke pembahasannya. Di mana pada pertandingan ini kita harus mengakui bahwa permainan Laos ini luar biasa friend. Karena di sini kita melihat bahwa kenapa kita bisa kebobolan 3, sedangkan ketika melawan Myanmar itu tanpa kebobolan. Nah, jadi di sini padahal secara permainan kita tidak jauh berbeda ketika bermain dengan Myanmar, baik itu ketika menyerang maupun bertahan. Jadi di sini walaupun ketika melawan Myanmar kita juga banyak melakukan blunder, banyak melakukan kesalahan-kesalahan, namun mereka tidak mampu memaksimalkannya. Walaupun peluang itu sangat besar atau bisa dikatakan peluang emas. Berbeda dengan pemain Laos friend, mereka mampu memaksimalkan peluang yang ada walaupun sekecil apapun bisa menjadi peluang yang begitu besar bagi mereka. Nah, jadi apabila kita melihat gol pertama dari Laos ini murni dari kesalahan passing kita atau blunder para pemain kita friend. Nah, di sini menuju ke hampir pertengahan lapangan, di situ ada kesalahan passing dan bola mampu direbut oleh para pemain Laos dan di dribbling menuju ke kotak 16 atau bisa dikatakan kotak penalti friend. Nah, jadi di sini dia membagi bola tersebut kepada temannya dan melakukan syuting, dan syuting tersebut mengenai salah satu pemain timnas kita dan itu bisa membelokkan arah bola sehingga kiper sulit untuk menahannya dan gol terjadi. Nah, kemudian beberapa menit berselang kita menyerang. Dalam penyerangan tersebut kita mampu mendapatkan throw in atau lemparan ke dalam. Nah, di sini memang sudah kita akui bahwa ini salah satu senjata timnas kita, yaitu lemparan ke dalam Arhan Pratama. Nah, alhamdulillah lemparan ke dalam Arhan Pratama mampu dimaksimalkan oleh pemain kita, yang dimana itu lemparannya mampu menuju ke depan gawang, dan setelah itu ada pergerakan dari Marcelino Ferdinand yang memberikan beberapa gocekan sehingga dia memberikan bola ke tengah, dan di situ ada Kadek Arel friend. Nah, jadi Kadek Arel menendang bola tersebut dan gol. Akhirnya kita bisa imbang. Nah, alhamdulillah, yaitu salah satu strategi kita itu lemparan ke dalam. Nah, beberapa menit kemudian, tidak sampai 2 menit atau bisa dikatakan 1 menit kemudian, Laos mendapatkan peluang emas dan kembali gol friend. Artinya apa? Pertahanan kita sangat rapuh. Disinilah kelemahan kita, yang dimana pertahanan sangat rapuh dan kurangnya mental kita. Mental kita kalah dari para pemain Laos friend. Harus kita akui itu. Sehingga gol itu terjadi dan skor 2-1. Nah, kemudian ada lagi peluang yang dimana dari lemparan ke dalam, dan itu bola langsung diarahkan ke depan gawang oleh Arhan Pratama dan dianggap gol oleh wasit karena itu ada mengenai body dari sang kapten yang bernama Ferrari. Nah, di situ ada sentuhan sedikit yang diberikan oleh Ferrari sehingga itu dianggap gol oleh wasit friend. Sehingga skor 2-2 dan itu bertahan. Nah, jadi pada pertandingan di babak pertama ini saya melihat bahwa permainan timnas kita ini tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena para pemain Laos itu memainkan permainan high pressing. Mereka melakukan pressing friend. Ini berbeda dengan para pemain Myanmar. Para pemain Myanmar juga melakukan pressing, namun mereka kekurangan atau kelemahannya di segi stamina. Namun para pemain Laos ini luar biasa friend. Mereka mampu melakukan high pressing mulai dari awal pertandingan
hingga akhir pertandingan. Artinya mereka stamina-nya sudah bagus dan mental mereka juga bagus. Kenapa? Karena mereka ini bermain bukan di kandangnya, tetapi bermain di kandang Indonesia. Yang dimana di sini stadion dipenuhi oleh para penonton Indonesia, friend, atau supporter Indonesia. Tentu ini mentalnya luar biasa. Laos juga menurunkan para pemain-pemain mudanya, friend. Jadi di sini kita tidak bisa menyalahkan para pemain muda. Namun di sini memang kita harus mengakui bahwa pemain Laos itu unggul dari segi skill dan mental, friend. Dan di sini di babak pertama kita bisa lihat bahwa Timnas Indonesia tidak ada sosok jenderal lapangan tengah, sehingga ini tidak ada pengatur. Maka dari itu kita sulit dalam mengembangkan permainan, friend. Ditambah lagi para pemain Laos ini tidak hanya melakukan pressing tinggi, namun juga mereka cepat, sehingga pemain kita kebingungan mau oper kemana bola tersebut, sehingga kita selalu sulit dalam mengembangkan permainan. Nah, ini perlu kita perhatikan juga, friend. Selain akurasi passingnya harus dibenahi, yang kedua juga mentalitas. Artinya ketika kita bermain di bawah tekanan dengan pressing tinggi, kita harus bisa keluar dari pressing tersebut. Dengan apa? Yaitu dengan ketenangan. Ketenangan ini bukan bermaksud yaitu kita lambat. Tenang bukan berarti lambat, karena cepat pun bisa juga tenang. Namun cepat juga ada gerasa-gerusuknya. Artinya kita bisa bermain cepat namun tetap tenang. Artinya kita cepat namun bisa mengontrol permainan tersebut. Bukan asal cepat sana sini tapi tidak ada tujuan. Nah, selanjutnya dari sisi penyerangan, timnas kita itu sangat monoton. Artinya apa? Ketika kita buntu dan tidak tahu ngapain, itu pasti senjata kita adalah Arhan Pratama dengan lemparan ke dalamnya. Dan itu terbukti ketika melawan Myanmar juga karena lemparan dalam Arhan Pratama, yang dimana itu ada bola rebound atau bola liar yang disambut oleh Asnawi. Dan gol malam ini ketika melawan Laos juga 2 gol pertama berawal dari lemparan ke dalam. Artinya apa? Kita tidak ada senjata atau skema lain selain lemparan ke dalam ini yang efektif dan berfungsi, friend. Kita mungkin ada mencoba skema permainan penyerangan A, B, C, D, E, F, G. Namun yang berhasil hanya lemparan ke dalam. Tentu ini perlu dievaluasi oleh Timnas Indonesia. Kita bisa melihat gol yang ketiga juga, yang dimana itu juga sangat monoton. Gol ketiga Indonesia, yang dimana itu berawal dari servis tendangan pojok atau corner kick. Yang dimana corner kick tersebut sebenarnya sudah dibaca oleh lawan kita, yaitu ketika kita mendapatkan corner kick itu jelas target atau tujuan dari tendangan pojok itu menuju kepada kepala dari Ferrari. Dan itu berkali-kali kita lakukan ketika melawan Myanmar. Maka dari itu ketika sudah tendangan pojok ketiga, 4, 5, 6 itu para pemain Myanmar sudah menjaga ketat Ferrari. Karena mengapa? Tujuan dari tendangan pojok kita sudah terarah kepada Ferrari. Ketika tendangan pojok itu tujuannya atau bola akan dituju kepada kepala Ferrari, selalu seperti itu. Nah, alhamdulillah pada pertandingan melawan Laos ini mereka mungkin tidak ngeh atau mereka tidak melihat pertandingan Indonesia melawan Myanmar, sehingga mereka tidak terlalu menjaga ketat Ferrari, friend, sehingga dia mampu mencetak gol dari kepalanya. Sebenarnya itu percobaan-percobaan sudah dilakukan ketika melawan Myanmar. Artinya apa? Kita ketika mendapatkan tendangan pojok tidak ada plan A, plan B, plan C. Dalam artian ketika ada tendangan penjuru itu mungkin plan A-nya menuju kepada Ferrari, plan B-nya mungkin kepada Rafael Strike, plan C-nya mungkin kepada Asnawi dan lain sebagainya. Sehingga para pemain lawan ini sulit menebak strategi atau skema tendangan pojok kita, dan itu mungkin bisa lebih berbahaya. Nah, ini juga menjadi problem kita bersama, friend. Dan itu terbukti ketika sudah terjadi gol ketiga Timnas Indonesia, itu para pemain Laos itu sudah menjaga ketat yang namanya Ferrari, karena mereka tahu bola akan
ditujukan ke Ferrari, friend. Nah, jadi gol yang ketiga dari Laos itu bentuk dari keterlambatan kita, friend. Artinya pemain kita itu memang kurang dari Laos, friend. Kualitasnya tentunya. Karena mengapa? Ketika pemain Laos ini menyerang dengan kecepatannya, kita tidak mampu mengimbanginya, friend. Alhamdulillah ada beberapa peluang emas Laos setelah skor 3-3 itu tidak bisa dimaksimalkan, friend. Alhamdulillah sekali, itu mungkin berkat doa-doa dari para supporter timnas Indonesia yang tentunya mendukung di seluruh Indonesia ketika menonton, baik itu di lapangan Stadion Manahan Solo maupun di rumah masing-masing maupun nobar di warung kopi atau di mana saja, friend. Yang jelas alhamdulillah kita mampu menahan imbang Laos. Kenapa saya mengatakan kita yang menahan imbang Laos? Karena secara permainan memang Laos lebih unggul daripada timnas kita, baik itu secara mental, kecepatan maupun skillnya, friend. Semoga ke depan bisa diperbaiki dan timnas Indonesia segera berevaluasi, karena ke depan kita akan melawan Vietnam yang tentunya jauh lebih kuat dari Myanmar dan Laos. Gimana pendapat kamu, friend? Silahkan di komen aja. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy.